Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang komoditas garam. Agribisnis komoditas garam di Indonesia. Yang pertama ada subsistem hulu. Produksi garam di Indonesia yang menggunakan teknologi evaporasi atau solar evaporation itu dapat dilakukan dengan cara merekayasa kondisi lahan pegaraman dengan menempatkan jumlah bozem, pemilihan, dan meja garam secara optimal. Yang kedua ada subsistem on-farm. Proses pembuatan garam itu dilakukan secara tradisional. Bisa dibilang ada dua jenis, yaitu dengan metode penguapan dengan sinar matahari di tambak-tambak garam dan dengan cara teknik perebusan atau disebut garam rebus. Terakhir itu ada subsistem hilir. Pola distribusi garam yaitu pola distribusi dari petani garam ke produsen garam beriodium dan pola distribusi garam beriodium dari produsen ke konsumen. Potensi komoditas garam di Indonesia. Secara nasional, potensi lahan penggaraman di Indonesia itu seluas 34.731 hektar. Namun, pengusahaannya masih relatif sedikit, hanya sebesar 20.089 hektar yang merupakan lahan penggaraman produktif. Dapat diketahui, garam itu memiliki banyak potensi, yang mana hampir setiap produk membutuhkan garam. Dalam produksi industri kimia, aneka panganan, pangan ternak, industri farmasi, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang menyebabkan garam itu memiliki permintaan yang banyak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi existing komoditas garam di Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km. Yang kita tahu dengan panjang yang segitu, seharusnya Indonesia sudah bisa melaksanakan swasembada garam. Akan tetapi kenyataannya, saat ini Indonesia belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap garam, baik itu kebutuhan untuk konsumsi ataupun kebutuhan untuk industri. Selain itu, garis pantai yang sepanjang itu di Indonesia itu tidak semuanya dimanfaatkan sebagai lahan tambak. Jadi pemanfaatannya itu masih kurang optimal. Selanjutnya, pada tahun 2019 itu terjadi penurunan harga garam di pasaran domestik. Menyikapi hal tersebut, pemerintah itu melakukan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan upaya swasembada garam, yaitu dengan cara ekstensifikasi lahan garam, yaitu dengan membuka lahan baru untuk tambak garam. Kemudian dengan intensifikasi lahan garam, yaitu merubah lahan garam terintegrasi, dan peningkatan kualitas garam, penyerapan garam rakyat, kemudian harga garam rakyat, kegunaan garam, fortifikasi yodium, garam makan. Jadi hal tersebut adalah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari garam sekaligus meningkatkan kuantitas dari garam, sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor barang dari luar lagi. Baik, untuk regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi di Indonesia. Nah, ada kebijakan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan perundang-undang terkait pergaraman, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, budidaya ikan, dan petambak garam. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M DAG/per/9/2005 tentang ketentuan impor garam. Yang keempat, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian rekomendasi impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Yang kelima, Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen KP/2019 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Nah, di antara kebijakan-kebijakan yang pernah diterbitkan terkait dengan tata kelola pergaraman, yaitu Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 20/M-DAG per 9/2005 itu tentang ketentuan impor garam. Nah, regulasi ini diterbitkan sebagai besar kegiatan impor garam. Nah, impor garam itu menjadi pilihan dikarenakan produksi garam dalam negeri itu baik, mutu maupun jumlahnya itu sampai saat ini tuh belum memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, terutama garam sebagai bahan baku industri. Dan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2018 itu tentang komoditas pergaraman sebagai bahan baku penolong industri. Nah, ada juga Permendak, ini merupakan tindak lanjut dari PP nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Dan lanjut ada sebelumnya itu tepatnya pada tahun 2016 telah diundangkan salah satu produk dari kebijakan perlindungan sosial bagi petani, yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan. Di situ ada kebijakan yang dilakukan guna untuk melindungi petani garam di tengah tingginya pasok garam impor. Jadi untuk memberikan sebuah UU tersebut memberikan amanah kepada KKP untuk menyelenggarakan programnya itu sebagai pelindungnya itu mencakup satu itu yakni penyediaan sarana dan prasarana, yang kedua memberikan kepastian usaha dan yang berkelanjutan, yang ketiga meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani garam, yang keempat menghindari sistem pembiayaan yang mudah diakses, dan yang kelima perlindungan dari risiko ancaman bencana alam, dan yang keenam memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Nah, untuk kebijakan perlindungan sosial sangatlah penting dilakukan untuk memberikan kemudahan petani dalam menjalankan aktivitas produksinya, yang ini untuk mendukung pula pencapaian program swasembada pangan garam, di samping faktor ketersediaan lahan dan pembinaan petani oleh pemerintah. Nah, ada juga kebijakan ini itu tuh berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat, sehingga dapat mendukung produksi garam secara nasional berikut serapan oleh pasar industri yang lain. Olahan atau nilai tambah dari komoditas garam di Indonesia. Berdasarkan jenisnya, garam dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni garam konsumsi dan garam industri. Yang pertama ini, garam konsumsi itu merupakan garam yang digunakan atau dapat diolah menjadi garam rumah tangga dan garam diet beriodium untuk konsumsi masyarakat. Nah, kan garam yang dalam istilah kimianya yang dikenal dengan natrium klorida atau NaCl merupakan benda yang tidak asing kan dalam kehidupan manusia. Boleh jadi setiap kita mendengar kata garam, maka pikiran kita tuh langsung bertuju pada bumbu dapur yang wajib selalu ada tuh di bahan masakan. Nah, ternyata kegunaannya itu tidaklah 100% hanya di monopoli dapur saja, melainkan memiliki peran yang penting sebagai bahan baku berbagai jenis industri, yakni garam industri itu biasanya digunakan sebagai bahan baku utama dan bahan penolong dalam proses produksi industri seperti industri aneka pangan, industri farmasi, industri perminyakan, industri penyamakan kulit, dan water treatment. Sebagai contohnya seperti yang telah diciptakan oleh CAP itu menghasilkan banyak produk seperti hidrogen, klorin, soda, dan kaustik atau NaOH. Nah, jenis soda kaustik itu nantinya akan dihasilkan produk seperti tekstil, sabun, pulp, dan kertas. Industri pangan misalnya, garam digunakan sebagai kebutuhan penyedap, bahan pengawet, atau penjaga mikroorganisme. Juga bisa menjadi penguat tekstur agar adonan roti tidak mudah sobek atau rusak saat pemanggangan.
dan bisa digunakan untuk menghaluskan dan menghancurkan tekstur daging, terus meningkatkan konsistensi keju, dan banyak fungsi-fungsi dari atau yang manfaat-manfaat dari garam. Garam juga sangat berperan bagi industri farmasi dan pengobatan, yakni sebagai bahan baku pembuatan zat penguat tubuh dan pengganti kekurangan elektrolit, digunakan dalam bentuk tablet atau larutan infus. Seperti itu olahan atau nilai tambah dari komoditas garam. Permasalahan komoditas garam di Indonesia. Di sini kami mengambil 3 permasalahan. Yang pertama adalah terkait dengan impor garam di Indonesia. Hal ini selalu menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia sebagai negara agraris yang tentunya mempunyai garis pantai yang sangat panjang, mengapa masih melakukan impor garam dari luar? Ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya produktivitas garam di Indonesia itu masih rendah, jadi belum bisa mencukupi kebutuhan garam baik untuk konsumsi maupun industri. Kemudian kualitas dari garam di Indonesia itu masih kurang, artinya masih lebih tinggi kualitas garam dari luar. Dan sedangkan permintaan untuk industri garam itu, yaitu salah satunya kualitasnya itu harus tinggi, sehingga Indonesia harus mengimpor garam dari luar untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan garam bagi industri. Yang kedua adalah permasalahan pemanfaatan lahan. Indonesia memang memiliki garis pantai yang sangat panjang, akan tetapi tidak semua pantai di Indonesia itu dimanfaatkan sebagai tambak garam. Jadi di Indonesia itu tambak garam hanya terpusat di berbagai daerah, tidak keseluruhan daerah. Oleh karena itu, produktivitas dari garam itu juga semakin sedikit. Yang ketiga adalah harga garam lokal relatif lebih mahal daripada harga garam impor. Dan kualitas garam lokal juga masih sangat rendah. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.